Halo, apa kabar Scorpio? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Kali ini aku mau reading untuk Scorpio tentang energi kehidupan kamu, baik dari segi karir, keuangan maupun asmara. Sekali lagi ini sifatnya adalah general, tidak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate, kamu bisa cek di video yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, serta Sun, Moon, Rising, Venus, serta Jupiter ya. Energinya bisa lebih cepat, lebih lambat, atau yang saat ini sedang kamu hadapi. Bisa juga berkenan dengan energi seseorang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kamu. Oke. Untuk Scorpio, energi kehidupan. Three of Coins. Oke, di sini aku lihat ada Three of Coins. Menunjukkan bahwa kamu mampu, menunjukkan bahwa kamu bisa, menunjukkan bahwa kamu ini loh, aku bisa. Nah ini ya, menunjukkan ide-ide baru bisa juga, atau menunjukkan diri atau menunjukkan kemampuan kamu. Intinya seperti itu ya untuk Scorpio. Saat ini mungkin kamu yang kamu hadapi, atau memang sebelumnya ya, kamu ingin menunjukkan bahwa ini loh aku bisa, ini loh aku mampu. Nah ini ya, menunjukkan kemampuan kamu untuk Scorpio. Oke, tuh kan ada Ace of Coin. Ini kalau ngomong masalah Ace of Coin ini sendiri adalah situasi dan kondisi kamu. Ini aku ngomong masalah general dulu ya, karena kamu memiliki kemampuan. Nah, makanya kamu bisa menunjukkan sesuatu karena kamu memiliki kemampuan. Bagi kamu yang belum bisa, nah, sudah saatnya kamu harus tahu tentang kemampuan kamu nih, karena ada Two of Swords. Ya, Two of Swords bisa saja, Kak, aku punya kemampuan apa? Ini sebetulnya cocoknya aku tuh di bidang apa? Nah, ada yang nggak tahu, sudah saatnya kamu harus meneliti dulu kemampuan kamu ini apa sih, ya. Bagi yang kamu ini bingung untuk menentukan masa depan kamu, sudah saatnya kamu harus bisa nih. Nggak apa ya, kalau aku lihat itu kayak ada Ace of Cup lagi. Jadi ini kayaknya gini, buat Scorpio yang lagi nggak tahu apa yang harus kamu lakukan saat ini, bingung di antara gue harus kemana nih jalannya, gue punya kemampuan apa, gue harus kayak gimana, atau apapun di sini yang menjadi situasi dan kondisi kamu. Karena di sini aku mau bahas dulu secara general ya. Sebetulnya kamu punya, setiap orang dilahirkan di dunia ini punya kemampuannya masing-masing, punya intelektualnya masing-masing. Nah ini, kamu gali lebih dalam ya. Ini gue hobinya apa? Karena gini, di era baru sekarang ini, semua hobi, semua kemampuan itu bisa berpenghasilan, intinya kayak gitu ya. Nah, gimana caranya kamu bisa mengekspresikan atau mengeksploitasi, atau bukan mengeksploitasi, apa ya, menunjukkan gitu ya, menunjukkan kemampuan kamu di sini. Ini kalau ngomong masalah segi karir. Gini, kalaupun ini masalah asmara, sudah saatnya kamu menunjukkan apa sih yang menjadi kelebihan kamu, apa adanya aja ya. Nggak usah ragu, nggak usah kayak merasa tidak percaya diri dengan diri kamu, apa yang kamu miliki saat ini ya. Karena gini, terkadang kita tidak tahu bahwa orang yang kita hadapi ini adalah orang yang bisa menerima kita apa adanya dari segi apapun ya. Tetapi kalau udah seseorang ini bisa menerima kita apa adanya, terus kita menjadi kayak nggak percaya diri. Mungkin ada yang Kak, gue nggak cakep, gue nggak cantik, gue belum apa ya, beginilah begitulah, gue selalu gagal dalam asmara, jadi nggak merasa kayak percaya diri, ini kayak kurang apa yang ya. Ini sudah saatnya kayak berkontemplasi pada diri sendiri. Nah itu ya, apa sih, nah ini ya. Karena sebagian dari Scorpio ini kayak lagi menunggu sesuatu yang datang nih ya. Menunggu sesuatu yang hadir dalam kehidupan kamu, baik itu dari segi karir,
mungkin ingin karir yang baik, di sini kamu menunggu karir yang baik, menunggu seseorang bagian jomblo, atau menunggu ke ekonomi kamu lebih baik juga. Ini kamu menunggu situasi dan kondisi yang enak ya buat kamu. Nah, tapi dengan menunjukkan kemampuan kamu, nah ini ya, menunjukkan bahwa gue walaupun kayak gini, gue layak juga gitu loh. Harus seperti itu, ya. Jangan karena masalah udah maaf ya, udah pernah menikah, cerai, terus tidak pede dengan statusnya, nggak percaya diri dengan usianya, nggak percaya diri karena belum mapan, karena ekonomi, belum percaya diri karena beginilah, begitulah. Jangan ya. Oke, itu kalau dari segi segala hal ya. Udah saatnya ini kayaknya Scorpio harus menunjukkan kemampuan kamu. Kamu punya kok kelebihan-kelebihan yang kamu miliki. Intinya tergantung bagaimana kamu itu bisa lebih mendalami ya, mendalami kemampuan kamu. Jadi kalau bisa fokus dari satu hal, jangan banyak hal. Jadi kalau kamu memiliki kemampuan, oke, main game katakanlah ya. Kenapa? Karena jujur aja aku suka main game. Jujur. Tetapi kemampuanku bukan di situ. Suka aja, tapi nggak untuk aku jurusnya ke situ. Di sini dengan hadirnya Air of Coin ini sendiri itu kayak gini. Apa yang kamu suka, apa yang kamu mampu, itu kamu dalami. Ya. Dan tunjukkan di situ. Oke, ini ngomong masalah karir dulu. Karena di sini aku ngomong masalah karir. Ya, sebagian dari Scorpio. Ingat, kehidupan Scorpio berbeda dengan Scorpio yang lain. Ada yang sudah mampu, ada yang bermasalah di karir, ada yang bermasalah di keuangan, ada yang bermasalah di asmara. Jadi kehidupan Scorpio ini beda-beda ya. Dan itu pun tidak semuanya sama, oke? Di sini ada beberapa dari Scorpio yang ada stuck ya, kalau aku lihat stuck di kondisi kegiatan kamu ya, entah itu di karir kamu, di bisnis kamu, di studi kamu ya. Berharap sih kamu ini kayak gini, udah berusaha semaksimal mungkin, kamu udah kayak berusaha semampu kamu, tetapi ujung-ujungnya di sini kayak stuck. Rasanya ingin menyerah. Aduh, kenapa sih studi aku kayak gimana ya, nilainya tetap aja kayak gitu terus, atau mungkin tesis kamu yang selalu kayak nggak pernah kelar-kelar, studi kamu nggak pernah kelar-kelar, padahal kamu udah berusaha gitu loh ya. Terus ada yang bisnis kamu juga kok sudah kayak gini, masih kayak gini-gini terus, atau situasi di kondisi di karir kamu yang kayak gini-gini terus, padahal kamu udah bertahun-tahun di situ, udah lama banget, bisnis juga gitu, udah kamu selama begitu lama, tapi kok nggak ada peningkatan. Di sini kadang-kadang kamu ingin menyerah dan ya udah deh, kayaknya capek banget. Udah berusaha tapi tetap aja akhirnya apa? Oke, stuck. Oke, aku kayaknya tanpa berusaha. Nah, ini aku lihat ada beberapa dari Scorpio kayak ingin apa ya? Kayak butuh waktu untuk merenung di sini. Belajar dari kesalahan terkadang. Apa ya salah gua? Nah, ini. Apa yang kurang? Kenapa kayak gini? Kenapa yang lainnya ini merasa aku udah berusaha tapi hasilnya stuck, tapi orang lain ini kayaknya kerjaannya cuma santai-santai aja tapi bisa berpenghasilan lebih. Ini loh. Ini kadang itu menjadi problema kamu sendiri ya, atau pikiran kamu, karena di sini rasanya kamu ingin menyerah. Karena apapun yang terjadi, kamu berusaha kayak mengalami jalan buntu. Gimana ini, nggak bisa untuk terus ya. Aku lihat ada Princess of Wands. Ya. Antara ingin menyerah tapi ingin semangat juga. antara ingin menyerah tapi ya ada ingin semangat juga gitu loh. Akhirnya apa kamu? Lebih baik menunggu situasi ini menjadi lebih baik buat kamu. Intinya apa? Mungkin ada situasi dimana ya udah deh, gue jalani aja dulu sambil menunggu proses. Aku lihat sebagian dari Scorpio seperti itu, menunggu sambil menjalani dalam prosesnya ya. Ini kalau masalah di karir. Bagaimana di keuangan? Ada beberapa dari keuangan Scorpio mengalami peningkatan juga ya di sini. Kamu bisa menunjukkan kepada orang-orang dengan ekonomi yang kamu sekarang yang kamu punya ini, kamu bisa lebih baik. Nah, ini memang ada situasi dan kondisi
Dimana kayak ada semangat kamu, ya, ada semangat kamu, ada rasa percaya diri kamu di keuangan kamu. Nah, enak ya. Kalau masalah di keuangan ini sebagian dari Scorpio ada peningkatan. Akhirnya apa? Ya, ini ada beberapa Scorpio kayak kamu sudah memiliki katakanlah bisnis A, tapi inginnya lebih. Nah, itu tadi. Dengan keuangan kamu ini kamu inginnya lebih. Ada yang seperti itu. Ya, dengan keuangan kamu yang seperti ini, yang tadinya kamu sudah membeli sepeda motor A, kamu inginnya lebih. Mau HP yang lebih, mau yang apa yang lebih? Nih ini. Ya, nih, maunya yang lebih, intinya seperti itu untuk Scorpio. Untuk di keuangan kamu. Jadi ingin beli barang yang tadinya harga 1 juta, karena kondisi ekonomi kamu udah lebih baik, inginnya yang 2 juta. Ingin memperbaiki sepeda motor kamu, ingin memperbaiki kondisi kamu sekarang ini, ya. Nih, bagi yang belum bisa beli apa-apa, intinya apa? Ingin memperbaiki situasi dan kondisi kamu dari segi ekonomi kamu, mungkin di keluarga kamu. Nah, ya. Nih, lalu bagaimana di asmara? Aku lihat banyak sekali Scorpio yang banyak pikiran di asmara kamu. Banyak hal yang menjadi pikiran, nggak tahu kenapa. Ya, pikiran untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang tidak seperti mereka kira, tidak seperti mereka duga. Apa yang mereka pikirkan terhadap kamu ini ingin kamu tunjukkan, gua nggak seperti itu. Ya, gini, kalau aku lihat dengan hadirnya Five of Swords, itu rasanya ada beberapa dari Scorpio itu kayak gini. Mengalami stagnasi dalam hubungan kamu, yang kayak gitu-gitu aja. Rasanya ingin mundur juga. Aduh, rasanya udah pusing, udah kayaknya ingin menyerah dengan keadaan kamu. Kadang-kadang kamu ingin menyendiri, atau bahkan ini pasangan kamu yang kayak hubungan kayak gitu-gitu aja, akhirnya pasangan kamu lebih cenderung untuk ingin sendiri. Nih, bisa juga. Ya. Kalau udah ingin sendiri, bingung biasanya ya pasangan. Ini kenapa tiba-tiba pasanganku berubah? Karena gini, pasangan berubah itu banyak penyebabnya. Dan salah satunya kalau aku lihat di sini adalah jenuh dengan situasi dan kondisi. Mungkin berantem terus. Atau hubungan gini, jangan pernah menyangka bahwa hubungan adem ayem terus itu nggak bikin bosen. Kadang-kadang juga bikin bosen loh. Iya, banyak loh kejadian seperti itu ya. Makanya terkadang yang kita butuhkan adalah apa? Inovasi baru dalam hubungan, ide-ide baru, biar nggak jenuh pasangan sama kita, ya. Atau kita yang jenuh dengan pasangan. Makanya kadang-kadang yang kita butuhkan adalah ide baru untuk gimana pasangan tidak jenuh atau kita yang tidak jenuh, ya. Mungkin sering berantem, biar nggak berantem ini gimana sih? Nih. Jadi mencari solusi, mencari situasi. Kalau kita hanya menunggu, nggak ada pergerakan, nggak ada apa, ini bisa saja pasangan yang seperti itu. Padahal kamu berharap ada itikat di pasangan kamu untuk berubah. Tapi yang ada pasangan kamu malah nunggu. Ini sama-sama nunggu, bisa saja seperti itu. Ini kapan berhasilnya? Ya, yang satu nunggu, yang satu nunggu. Jadi kalau satu nunggu, yang satunya harus ada responsif, harus ada. Nah, oke, kamu nggak mau, ya udah, mau kamu kayak gimana? Biar kita sama-sama enak. Nah, itu. Bukan enak di kamu aja, bukan enak di aku, tapi enak kita berdua. Kalau hanya enak di salah satu, sama-sama namanya ego. Nih, ini ngomong masalah contoh. Karena aku lihat ada situasi dan kondisi dengan adanya Princess of Wands ini sendiri, hubungan yang tadinya itu kayak merenggang karena jenuh. Tapi aku lihat ada suatu kebaikan karena setelah situasi dan kondisi ini udah lebih baik. Karena gini, yang satunya ini kayak narik dulu dari sebuah hubungan. Karena butuh waktu untuk sendiri dulu. Kalau udah lebih baik, nah ini ya, pasangan ini udah mundur, atau kamu yang mundur, pasangan kamu yang bingung. Ini kenapa tiba-tiba berubah? Ada apa ini? Nah, ya. Mungkin jenuh dengan situasi, jenuh dengan keadaan. Nah, ini bisa juga ya. Makanya di sini kalau aku lihat dengan hadirnya Three of Wands ini sendiri, berharap ya, aku lihat di sini yang tadinya harapan-harapan yang ingin lebih baik ya, karena hubungan ini stuck terus, kayak gini-gini terus, bisa saja banyak hal stuck ini, bisa banyak hal ya. Kondisi nggak selesai-selesai, masalah nggak selesai-selesai, bentrok terus ya.
atau boring, ya bosen dengan situasi, ini bisa juga. Tapi ini aku lihat ada Princess of Wands, komunikasi yang baik. Harus ada komunikasi yang baik. Kok tapi nggak mau dianya komunikasi baik. Kenapa? Alasnya apa? Kamu cek aja gitu. Kenapa kamu berubah? Bicara aja baik-baik. Ya, kenapa? Kita tidak mulai terbuka dengan pasangan, atau pasangannya tidak mulai terbuka sama kita. Kita cek kenapa kamu? Ya karena aku orangnya pendiam. Ya udah. Kalau kamu orangnya, kalau dia pasangan kita memang orangnya tertutup, kita jangan push dia. Kita jangan berusaha untuk kayak, kenapa sih? Aku kan inginnya kamu terbuka. Karena gini, setiap orang memiliki karakter masing-masing. Ada yang tertutup, Scorpio yang satu ini tertutup. Ternyata Scorpio yang lain maunya memang terbuka. Kan seperti aku bilang, Scorpio 1 dengan Scorpio lain beda. Nah, orang ini tergantung pendiam atau tidak. Cek di Merkuriusnya. Ya, tuh. Ada yang kayak nggak pernah ngomong, tapi sekali ngomong langsung A sampai Z ini keluar semua. Ada yang seperti itu. Ada yang memang benar-benar tertutup. Nggak mau yang namanya diutik-utik nih kehidupan pribadinya. Ada yang seperti itu. Nah, disitulah kita harus bisa memahami, ya. Nih. Oke, kalaupun ini adalah pasangan kamu yang tertutup, maka tunjukkan bahwa kamu ini orang yang bisa dipercaya. Jadi dia bisa terbuka sama kamu, memberikan kenyamanan terhadap pasangan. Ini kalau dengan pasangan. Lalu bagaimana dengan yang single, ya? Aku nggak tahu dengan hadirnya single ini sendiri, ada beberapa Scorpio yang kayaknya udah menyerah dengan keadaan single kamu karena selalu gagal atau nggak ketemu sama jodohnya. Kamu menunggu seseorang di sini, ya. Nih, tetapi sekalinya nanti kamu dapat, kamu bingung di antara dua pilihan Scorpio. Pilih yang A atau yang B di sini. Yang satunya ini suka sekali bicara, ya, orangnya itu humoris, orangnya ini gimana ya, enak untuk kamu ajak bercanda. Tetapi yang satunya bisa peduli sama kamu dan tapi ya itu semua itu pasti ada sisi negatif dan positif loh ya, untuk sifat karakternya. Ini tergantung kamu gimana kamu bisa memilih. Tapi ini kayaknya masih bingung ya. Nih, kapan Kak kira-kira? Nggak tahu ya, setiap Scorpio satu dengan Scorpio lain ini beda. Bagi yang single, yang nggak ketemu-ketemu dan belum bingung ini, kenapa aku belum bisa ketemu sama jodohku? Ini sekalinya kamu akan ketemu, kamu bingung di antara dua pilihan kalau aku lihat untuk single Scorpio. Ya, bingung. Ujung-ujungnya bingung. Yang satunya enak diajak bicara, yang satunya begini. Sama-sama ada nyamannya, ada kelebihannya masing-masing, ada. Nah, ini. Ya. Karena di sini aku lihat ada perbaikan yang cukup signifikan atau perbaikan yang cukup cepat ya untuk Scorpio di mental kamu, di kalau aku lihat juga perasaan ini nggak terlalu yang wow gitu ya. Karena terkadang kamu ingin menyerah di situasi, kadang-kadang ada keinginan kamu untuk sendiri. Udah dah, kalau udah jomblo ya udah jomblo aja deh gitu. Ada yang gitu, ada yang nggak mau gitu loh, masih menunggu. Ya, masih menunggu situasi dan kondisi orang datang dalam kehidupan kamu untuk single. Next, kamu bisa saja di sini ya. Makanya jangan mudah menyerah. Keep optimis. Tunjukkan saja kemampuan kamu. Kamu gini, semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti aku bilang, ya. Dari situlah orang ini bisa menilai kamu orangnya kayak gimana. Nah, itu. Oke, sekali lagi itu untuk Scorpio. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.